satu-satunya din agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-19. Allah taala juga berfirman, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Al-Qur'an surat Al-Imran ayat yang ke-85. Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang dari umat ini, umat saat ini, pada Nabi pada saat diutus sampai sekarang, yang mendengarkan tentang aku, baik dia itu Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia penghuni neraka jahanam. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita melihat miliaran manusia di atas muka bumi ini. Mereka masih banyak di antara mereka yang belum mendapatkan hidayah. Banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan hidayah beriman wal Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mereka mungkin KTP-nya beragama, tetapi mereka tidak meyakini kebenaran agamanya, yang sering dikatakan dengan agnostik. Sekarang semakin banyak penganut agnostik di daratan Eropa dan negara-negara maju yang lainnya. Masih banyak juga di antara mereka yang masih menyembah makhluk. Ada di antara mereka yang menyembah para malaikat, menyembah nabi-nabi Allah, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, matahari, dan sembahan-sembahan selainnya. Dan alhamdulillah jamaah sekalian, Allah memilih kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini untuk bisa menyembah Rabbul Alamin, Rabbul Izzati, mendapatkan hidayah Allah berupa nikmat iman wal Islam. Kita bisa berada di atas hidayah Islam, hidayah iman, yang merupakan nikmat yang luar biasa besar, nikmat yang harus kita syukuri dengan menjaganya, dengan memupuknya jamaah sekalian, sehingga hidayah yang ada pada diri kita itu senantiasa terjaga dan kita istiqomah sampai Allah memanggil kita. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menahan hidayah itu dari siapa yang Allah kehendaki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah akan mudahkan hatinya untuk menerima Islam. Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-125. Kemudian di dalam surat yang lain dan berikutnya, wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yashaddau fis sama. Dan barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, maka Allah bikin dadanya itu sempit, sesak, sulit untuk menerima Islam. Hidayah diperoleh bukan karena kecerdasan jamaah sekalian. Hidayah tidak berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, tidak berbanding lurus dengan orang-orang yang IQ-nya tinggi. Sehingga kalau kecerdasan itu berbanding lurus dengan hidayah, maka tentu kita dapati saat ini barangkali orang-orang Eropa, orang-orang Jepang, orang-orang Cina sana, yang mereka pintar-pintar, orang-orang Singapura, itu mereka yang akan mendapatkan hidayah. Akan tetapi kita lihat di antara mereka yang cerdas luar biasa itu, ternyata banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan hidayah iman wal Islam. Banyak di antara mereka memiliki IQ yang sangat tinggi, kecerdasan yang sangat luar biasa. Dari hasil tes PISA misalnya dibandingkan negara-negara lain, Cina, Jepang, Eropa, Singapura, itu peraih nilai tertinggi. Artinya mereka pintar-pintar, cerdas-cerdas, tetapi karena hidayah itu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan, sehingga kita dapati banyak di antara mereka yang menyembah matahari,
menyembah para nabi, menyembah batu, bahkan mereka menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Jemaah-jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang ditetapkan kesesatan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu pun, pihak manapun yang bisa memberikan hidayah dan petunjuk untuknya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun jalan-jalan hidayah itu sudah terbuka, kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mampu, tidak akan bisa memeluk agama Islam yang mulia ini. Lihatlah orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka tinggal bersama Nabi, mereka mengerti bahasa Arab, mereka paham isi Al-Quran, mereka senantiasa ikut kajian-kajian, wejangan-wejangan langsung dari mulut beliau yang mulia. Bahkan mereka juga ikut berjihad fisabilillah bersama baginda Rasulullah SAW. Mereka juga menyaksikan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi kita mulia-mulia. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan hidayah dan mereka tidak beriman kepada iman wal Islam. Bahkan mereka memerangi agama Islam, agama yang dibawa, risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan lihatlah jemaah sekalian, orang-orang Yahudi yang mereka itu tahu benar tentang, mereka ma'rifat tentang diri Nabi akhir zaman, Nabi SAW, sebagaimana Allah kabarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-146, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi itu tahu benar tentang Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka. Surat Al-Baqarah ayat 146 jemaah sekalian. Sehingga mereka Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, orang-orang Yahudi yang besar-besar itu sengaja mereka tinggal di Madinah karena mereka tahu betul kota yang nanti akan diutus Nabi itu kota yang seperti apa, yang ditumbuhi pohon kurma dan sebagainya. Ciri-ciri kenabiannya pada diri seorang Nabi seperti apa, mereka tahu betul, sehingga menyongsong mereka. Mereka betul-betul menyongsong kehadiran Nabi akhir zaman itu. Akan tetapi walaupun mereka ma'rifat, mempunyai pengetahuan yang jelas tentang Nabi akhir zaman, tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan hidayatul Islam. Sangat sedikit di antara mereka yang mendapatkan hidayatul Islam. Lihatlah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, jamaah sekalian. Beliau berdakwah dengan penuh kelemah lembutan kepada kerabat beliau, kepada pamannya. Ternyata paman beliau sendiri, Abu Lahab, meninggal dalam kondisi kafir, bahkan menjadi musuh Islam yang paling utama, Abu Lahab itu. Dan ternyata paman beliau yang mengasihi beliau, melindungi beliau, dan baginda Rasulullah juga sangat menyayangi beliau, yaitu Abu Thalib. Itu pun yang senantiasa membela Nabi kita, ternyata meninggal dalam kondisi musyrik, tidak mendapatkan hidayah jamaah sekalian. Sehingga sampai-sampai Nabi berjanji akan mendoakan, akan memberikan, berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan ampunan kepada Abu Thalib. Akan tetapi kemudian Allah turunkan ayat yang menegur Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di dalam surat At-Taubah ayat 113. Tidaklah patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka karib kerabat terdekat mereka sesudah nyata bagi mereka bahwa mereka menjadi penghuni api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ayat, ya'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, wahai Muhammad, karena hidayah bukan di tangan para rasul, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sebaliknya jemaah sekalian, tatkala pintu kesesatan
di mana-mana meliputi seseorang, tapi jika Allah menghendaki hidayah baginya, maka Allah akan memberikan hidayah bagi dia. Lihatlah istri Fir'aun, Asyiyah binti Maz'un, di kerajaannya Fir'aun. Dia tinggal di kerajaannya Fir'aun. Suaminya orang yang sangat membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sangat kafir di alam semesta ini, bahkan dijadikan simbol kezaliman, kekafiran, pembangkangan kepada Allah sampai saat ini. Orang yang membangkang itu dikatakan Fir'aun karena nah ini istrinya, karena diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam kondisi yang seperti itu, maka dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia masuk Islam. Sebagaimana yang Allah kabarkan, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah beri perumpamaan kepada orang-orang beriman tentang istri Fir'aun yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbu, bangunkanlah untukku rumah di sisimu di surga, di dalam jannah. Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, saat ini yang kita sudah mendapatkan hidayah beriman wal Islam, kita betul-betul jaga, kita harus istiqomah, jaga betul yang Allah berikan kepada kita ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan hidayah kepada kita sampai kita bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Aku lupa hadza, astagfirullah wa lakum.